Shalom adik-adik, ketemu lagi di kebaktian online Sekolah Minggu GKPI Jemaat Khusus Satria Grogol. Inang senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik walaupun hanya secara virtual. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Kakak Angela akan memimpin kita dalam doa. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan tundukkan kepala kita akan merendahkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Siapkan hati adik-adik, lipat tangannya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk kasih Tuhan yang sangat luar biasa buat kehidupan kami, yaitu Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa menghirup udara segar, untuk kami bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang beracara di setiap apapun yang kami akan lakukan, dari awal, pertengah, hingga akhirnya ya Bapak. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang akan terlibat dalam ibadah ini Tuhan berkati, dan Tuhan juga berkati kehidupan kami. Tuhan siapkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu, untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersuka cita semua
Tema hari ini adalah Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita langsung saja membuka dan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Setelah itu kita akan lihat videonya bersama-sama. Rasul 1 ayat 6. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Adik-adik, setelah 40 hari kebangkitannya, tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan peristiwa ini dengan heran. Mereka berdiri di sana dan terus memandangi langit. Tiba-tiba, berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Kata mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang sudah terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Murid-murid pun taat pada Yesus dan kembalilah mereka ke Yerusalem. Amin. Jadi, kalau pada suatu waktu papa, mama akan pergi meninggalkan adik-adik di rumah sendirian, pasti mereka berpesan agar adik-adik
berhati-hati di rumah, jangan lupa mengunci pintu, jangan keluyuran keluar rumah. Juga mama pasti sudah mempersiapkan keperluan adik-adik lebih dahulu, seperti menyiapkan pakaian dan juga makanan untuk adik-adik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga, Tuhan Yesus tidak begitu saja pergi, tetapi Dia mempersiapkan murid-muridnya terlebih dahulu. Nah, persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan untuk kita semua yang percaya kepadanya pada saat ini? Dikatakan di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, persiapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah: 1. Tuhan Yesus memberi Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membimbing, menolong, dan memberi kekuatan kepada kita untuk bersaksi tentang kerajaan Allah dan kemuliaannya. Yang kedua, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan kita semua untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Kita harus memberitakan Injil, yaitu tentang pribadi Tuhan Yesus, dari kelahirannya sampai kepada kebangkitannya, juga tentang karyanya, tentang kuasanya, dan tentang ajarannya. Adik-adik pasti merasa takut dan cemas. Adik-adik pasti berpikir, aku kan masih kecil, bagaimana aku bisa memberitakan Injil untuk menjadi saksi Tuhan Yesus? Di sini kita belajar adik-adik bahwa bersaksi tentang Tuhan Yesus bukan berarti harus berkhotbah, harus mengajar seperti Bapak Pendeta, penatua, guru sekolah minggu. Tetapi dengan berperilaku baik kepada orang lain, adik-adik sudah menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Contohnya, adik-adik taat pada orang tua, membantu orang tua di rumah, belajar dengan rajin. Demikian juga adik-adik tidak mudah marah, mudah mengampuni orang lain yang jahat atau yang mengejek adik-adik. Juga adik-adik juga membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari adik-adik. Dengan demikian, adik-adik sudah menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Orang-orang dapat melihat pribadi Tuhan Yesus di dalam diri adik-adik yang sudah berperilaku baik. Adik-adik, selain berperilaku baik, adik-adik pun harus belajar firman Tuhan dengan rajin dan sungguh-sungguh, sehingga pada saatnya nanti adik-adik pun dapat bersaksi melalui firman Tuhan yang adik-adik sudah pelajari. Jadi jangan takut untuk bersaksi adik-adik, karena ada Roh Kudus yang menolong kita, yang membimbing kita. Yang ketiga, di ayat 11 dikatakan Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan menyelamatkan kita. Tetapi keselamatan itu akan genap pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Keselamatan itu akan dianugerahkan kepada pengikut-pengikut Kristus yang setia. Seperti apa pengikut-pengikut Kristus yang setia? Pengikut-pengikut Kristus yang setia adalah: 1. Orang yang hidup sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, orang yang hidup benar dan kudus. Yang ketiga, orang yang hidup dengan mengandalkan Tuhan. Yang keempat, orang-orang yang selalu berjaga-jaga dan berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan dan dosa.
Adik-adik, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi Roh Kudusnya tetap ada di dalam hati kita masing-masing untuk menolong, membimbing kita sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintahnya, terutama untuk memberitakan Injil tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang di mana saja dan kapan saja. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, kita semua akan menerima keselamatan dan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Allah Roh Kudus, jamah hatiku Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan Yesus, terima kasih atas Inang Sinaga yang sudah menyampaikan firman Tuhan supaya kita bisa simak di dalam hati dan dengan melakukannya. Tuhan, hari ini kami selesai menonton video ini, kami ingin melakukan aktivitas yang lain. Berkatilah kami Tuhan di dalam pertumbuhan kami, berkatilah anak-anak, ibu-ibu, opung-opung,